industri pengolahan kulit jadi, maka lebih banyak ke pemasaran kulit mentah gitu ya, pemasaran tentang kulit mentah. Dan juga mungkin di sini lebih cenderung kalau bukan kulit mentah berarti kulit awetan ya. Jadi mungkin para pemotong kulit, para pemotong hewan itu biasanya kalau bukan dijual dalam bentuk segar ya biasanya dijual dalam bentuk sudah diawetkan. Nah mungkin kita akan menekankan sedikit tentang bagaimana mungkin ya prosedur atau apa dan sebagainya terkait dengan pemasaran kulit yang ada di khususnya di selatan, karena ini kita punya spesifikasi itu sangat berbeda juga dengan Mataram, dengan Yogyakarta dan sebagainya, sehingga kita punya karakteristik tersendiri di sini. Nah, mungkin kita akan mendengarkan pemaparan dari beliau dan Saudara Belani pada hari ini sudah hadir dalam kita. Ya ini pesertanya Prof sebagian besar adalah mahasiswa dari Fakultas Vokasi Program Studi Agribisnis Sopeng. Sudah ketemu? Ya. Ketemu ya? Sudah. Ya. Sudah. Apa dulu? Yang baru-baru ini manajemen rantai pasok. Angkatan 25 kan Iya. itu. Yang lalu ada beberapa ya, mata kuliah, ada pemasaran, ada berbisnis. Ya. Berbisnis sudah ya? Iya, Bu. Nanti pada ketemu ya. Oke baik, kami persilakan Prof Hastan untuk membawakan materinya. Ini sekitar 1 jam paling lama, 1 jam nanti kalau diskusi. Silakan Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, saya mengaji Prof Irfan, seluruh panitia ya, kemudian seluruh mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin saya sedikit ya, materi yang saya bawakan ini bukan khusus Makassar ya. Selatan Jadi bukan khusus Sulsel, tapi harapan kita ini kan penanganan kulit ini bukan hanya main lokal ya. Meskipun kondisi sekarang kita bisa melihat seperti yang disampaikan Prof Irfan ini, pengolahan kulit yang ada di Sulsel ini masih sebagian besar untuk makanan ya, kerupuk kulit ya. Dari hasil-hasil penelitian seniornya yang ada di Fakultas Peternakan, kebetulan kami ada beberapa yang saya uji dulu, ada yang saya bimbing, itu sebagian besar untuk bahan baku kerupuk kulit, dan itu pun dijualnya itu bukan dalam bentuk kerupuk. Jadi baru bahan baku, jadi nilai tambahnya itu sebagian besar lain keluar ya. Sudah Karena diawetkan nilai Prof. tambah yang terbesar itu makin ke hilir itu makin besar nilai tambahnya. Nah, yang dibikin di sini itu sebagian masih bahan baku untuk kerupuk, jadi masih dalam bentuk lembaran-lembaran yang digunting memanjang baru dijemur, dikeringkan, baru itu dikirim keluar. Ada yang dikirim ke Surabaya, ada yang dikirim ke Kalimantan, jadi tergantung dari mereka sudah punya jaringan ya. Nah, jadi di sini nanti saya tidak mengkhususkan untuk itu, dan harapannya kita ini kulit kalau dibikin kerupuk itu nilai tambahnya kecil sekali ya. Tapi kalau dibikin menjadi seperti ini ya, jadi tas, jadi berbagai ya produk kulit yang lainnya itu bisa ya ratusan kali lipat barangkali ya, dari harga ratusan ribu menjadi puluhan juta ya. Nah, jadi kita harapkan ke depannya itu ya kulit yang nilai tambahnya kecil bisa bertambah nilai tambahnya dengan proses yang bagus. Nah, jadi mungkin kita mulai saja ya. Ya ini sekedar pengantar ya, bahwa industri kulit itu merupakan bagian dari agroindustri ya, agroindustri manufaktur dan ekonomi kreatif. Nah, dikatakan kreatif karena itu bisa dimodel menjadi berbagai produk yang berkembang terus ya, yang sesuai kreativitas ya. Jadi kreatif di Indonesia memiliki nilai tambah tinggi. Dia berbasis pada pemanfaatan limbah peternakan ya, baik itu kulit sapi, kambing, domba, berbagai jenis ternak lainnya. Nah, kulit tersebut ini digunakan oleh berbagai industri untuk
produksi berbagai produk ya yang Anda mungkin sudah dapatkan materinya ya. Ada untuk alas kaki, ya, tas dan fashion, furniture, otomotif, garmen, kerajinan, aksesoris, brand dan berbagai produk lainnya ya. Nah, industri kulit Indonesia ini masih menghadapi beberapa tantangan. Ini sudah diteliti oleh Rosilawati dan berbagai peneliti lainnya bahwa industri kulit Indonesia itu masih menghadapi masalah efisiensi, ya, masalah efisiensi, masalah rantai pasok, ya. Ini ada mata kuliahnya rantai pasok ya. Yang kebetulan saya bawakan juga di vokasi ya. Insya Allah kajiannya S3 di situ, Prof. Dan strategi pemasaran yang belum optimal. Ya, ini masalah-masalah ini yang masih dihadapi dalam pemasaran kulit di Indonesia. Nah, dan saya pikir ini juga sudah sentra-sentra industri kulit utama di Indonesia itu antara lain Garut, ya, Magetan, Yogyakarta, Cimaduyut, Bandung, Sidoarjo, ya, dan Sukargang, Garut. Ya, ini mungkin kalau Anda biasa ke Bandung ya, biasa jalan-jalan ke Cimaduyut, ya, mana itu kan terkena kulitnya ya. Ya. Nah, ini mungkin selanjutnya. Ya. Nah, kalau kita berbicara pemasaran ya, jadi konsep dasar pemasaran kulit ya, saya kira definisi pemasaran kita sudah dapat semua ya, karena sudah ada mata kuliah tersendirinya juga di vokasi, yaitu jadi kalau kita berbicara pemasaran adalah proses perencanaan. Jadi kalau pemasaran saat ini bukan lagi sekedar menjual produk ya, tapi mulai dari perencanaan, penciptaan, penetapan harga, promosi dan distribusi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sekaligus memberikan keuntungan bagi perusahaan. Jadi pemasaran itu bukan hanya sekedar menjual ya. Jadi kalau dulu memang orientasi produksi. Jadi yang penting bagaimana memproduksi dulu baru menjual. Kalau saat ini tidak bisa lagi seperti itu. Nah, jadi karena pesaing cukup banyak. Oleh karena itu pemasaran itu harus pemasaran dalam arti luas, yang sering disebut juga integrated marketing concept. Jadi pemasaran itu start dari tahu dulu apa yang diinginkan oleh konsumen, ya. Tahu apa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi pertama kulit ini ya. Kulit ini kan merupakan kalau kita berbicara produk fashion ya. Itu kan berubah-berubah terus ya, berubah selera, berubah keinginan bentuk dan sebagainya ya. Tas saja, tas itu kan model-modelnya berkembang terus, baju berkembang terus, sepatu berkembang terus, berubah terus ya. Oleh karena itu pemasar ini harus tahu dulu apa yang diinginkan oleh konsumen ya, bagaimana bentuknya, kualitasnya ya, itu harus tahu dulu. Jadi pemasaran start dari situ. Setelah tahu baru membuat perencanaan untuk berproduksi ya. Nah, kemudian setelah itu baru dibuat produknya, penciptaan produk. Kemudian diatur bagaimana penetapan harganya, kemudian promosinya, kemudian bagaimana mendistribusikan produk itu sampai ke tangan konsumen ya. Nah, jadi pemasaran itu yang disebut pemasaran dalam arti luas, pemasaran terintegrasi ya. Jadi integrating marketing concept ya, jadi pemasaran yang terintegrasi. Jadi biasa kalau ditanya apa sih pemasaran, ya arah ke menjual ya. Nah, jadi itu bukan hanya sekedar menjual, karena dia kita mau menjual kalau konsumen tidak mau beli. Nah, jadi harus tahu dulu apa yang diinginkan oleh konsumen ya. Nah, jadi itu pemasaran start dari situ. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks industri kulit, nah pemasaran tidak hanya sekedar menjual produk, tapi juga mencakup. Jadi Anda mungkin sering melihat ya atau mendengar kalau industri kulit itu harus memenuhi kebutuhan pasar, kemudian menentukan kualitas kulit yang sesuai. Karena ini semua sangat menentukan produk akhir ya. Jadi harus memenuhi kebutuhan pasar, menentukan kualitas kulit yang sesuai, kemudian membangun kepercayaan pelanggan. Ya, ini sangat penting, membangun kepercayaan pelanggan. Kemudian menjaga kontinuitas pasokan, kemudian menciptakan nilai tambah melalui desain, kualitas dan branding. Ya,
Ya, kulit itu mungkin dari sapi yang sama, ya. Tapi setelah diolah sampai menjadi tas, mungkin ada harganya yang cuma juta, ada harganya cuma ratusan, ada harganya mungkin puluhan juta, ya. Nah, jadi disinilah kreativitas, ya, penambahan nilai. Nah, itu keunikannya kulit dibanding yang lain, ya. Kalau kita berbicara ini kulit kan sering disebut byproduct, ya, Produk. sampingan, ya, tapi bisa mempunyai nilai yang jauh lebih tinggi dibanding dengan produk utamanya. Apa produk utamanya? Daging, kan? Daging paling kalau menjadi bakso harganya berapa, ya, nilai tambahnya dibeli 100.000 per kilo, 150 per kilo, diolah paling menjadi misalnya 300.000. Kalau kulit bisa menjadi puluhan juta, ya. Nah, dalam industri kulit pemasaran mencakup 3 kelompok utama. Jadi ada 3 kelompok utama kalau kita berbicara pemasaran kulit. Nah, tahap-tahap ini saya lihat di materinya sudah dibahas, ya. Ada kulit mentah, ya. Ada kulit apa lagi? Samar. Kemudian ada kulit yang siap dijual ke konsumen, ya, dalam bentuk produk yang sudah siap pakai, ya. Nah, kita berbicara 3 tahap ini, ya. Pemasaran kulit mentah, ya. Nah, ini mungkin sering kita lihat di sini di Makassar, ya. Pemasaran kulit mentah dari RPH, ya. Itu ada by produknya, ya, kulitnya masih kulit segar, ya, masih kulit basah, mentah, ya, baru keluar dari pemisahan dari daging dengan kulitnya, ya. Nah, itu pemasaran kulit mentah. Nah, kemudian ini nanti kita lihat satu-satu ini. Coba slide berikutnya. Nah, ini misalnya ini, ya, keluar dari dipisahkan dari dagingnya, ya. Karkas. Ini, ya, kulit mentahnya. Nah, jadi di sini mempunyai model pemasaran yang agak berbeda dengan kulit yang sudah sama, ya. Nah, ini pemasaran kulit mentah ini adalah kulit hewan yang baru diperoleh dari rumah potong hewan dan belum mengalami proses penyamakan, ya. Nah, misalnya sapi, kambing, domba, kerbau, dan kulit-kulit hewan lainnya, ya. Nah, karakteristik pemasaran kulit mentah ini bersifat, kita tahu bahwa karena dia masih segar, ya, masih mentah, masih basah, pasti masih cepat rusak, ya. Kalau tidak dikelola dengan baik, ya, cepat rusak, sehingga memerlukan pengawetan, ya, pengawetan sementara. Nah, kemudian kualitasnya sangat dipengaruhi oleh penanganan awal, ya. Kalau misalnya kulit yang sudah dipisahkan ini tidak langsung ditangani dengan baik, maka itu bisa menyebabkan kerusakan kulit. Kerusakan kulit ini pasti efeknya sangat besar terhadap nanti produk akhir, ya. Nah, jadi harus mulai dari sini, harus penanganan dengan bagus. Kemudian harga ini ditentukan oleh ukuran dan cacat kulit, ya. Nah, jadi kebetulan saya juga pernah penelitian di RPH sini. Salah satu kelemahan untuk kulit yang dari RPH itu biasanya pada saat memisahkan ini tidak hati-hati, ya. Jadi pisaunya kadang merobek kulit ini. Oleh karena itu kulit-kulit yang ada di sini itu susah tembus untuk dipasarkan keluar dalam bentuk kulit samar, ya, kulit untuk disamar. Karena penanganannya kurang bagus sehingga biasa terjadi cacat, ya, di kulitnya. Dan kalau sudah cacat pasti harganya itu sangat rendah. Oleh karena itu kulit-kulit yang ada di sini itu sebagian besar hanya dibikin untuk bahan kerupuk. Kalau kerupuk kan biar robek, nggak masalah, ya. Nah, kemudian pelaku utama untuk pemasaran kulit ini adalah peternak, rumah potong hewan, ya, pengepul, pedagang bahan baku, dan industri penyamakan. Coba slide berikut, ada lantainya. Ya, ini, ya. Kenapa di sini start dari peternak, RPH, pengepul kulit, pedagang bahan baku, dan industri penyamakan. Kalau kita berbicara kulit, mungkin ada bertanya, kenapa ini ada peternak di sini, ya? Padahal kulit itu kan nanti keluar dari RPH. Saya dengar ikut tadi, kebetulan terakhir diskusi Prof. Ali, ya.
bahwa kualitas kulit itu mulai ditentukan dari ternaknya. Ternaknya. Ya. Itu Jadi kualitas mulai genetik. dari ternaknya. Jadi kulit itu ya standar dari peternak. Kalau Ya. menghasilkan kulit yang bagus ya jaga mulai dari dia diternakkan, ya. Kemudian masuk di RPH. Pada saat di RPH harus ditangani dengan baik, harus dikelola dengan baik. Proses pemisahan kulit dari karkas itu harus terjaga dengan baik, ya, supaya tidak cacat, ya, tidak kena pisau misalnya, tidak robek dan sebagainya. Nah, kemudian kulit ini masuk ke pengepul kulit, ya, dikumpulkan oleh pengepul ini dari rumah potong hewan, dari TPH, tempat pemotongan hewan, kemudian dijual ke pedagang besar bahan baku kulit ini. Pedagang besar inilah ya nanti akan menjual ke industri penyamakan, ya. Nah, saya pikir tahap-tahap ini ya Anda sudah pelajari aspek teknisnya, ya. Oke, lanjut. Nah, itu tadi kan sudah sampai ke pemasarannya, ke penyamakan, ya. Nah, ini jadi kita masuk pemasaran kulit samak, ya. Nah, yaitu kulit yang telah diproses secara kimia maupun nabati hingga tahan lama dan siap digunakan sebagai bahan baku industri, ya. Nah, di sini jenis kulit samak itu pasti sudah dibahas, ya. Sudah. Ada banyak jenisnya kan? Nah, jadi kita tidak bahas lagi di sini. Jadi macam-macam jenis kulitnya, ada full grain leather, ada top grain leather dan sebagainya, ya. Anda sudah bahas ini. Kemudian setiap jenis kulit ini pasti memiliki karakteristik, ya, kualitas, fungsi, segmen pasar yang berbeda, ya. Nah, segmen pasar yang berbeda. Nah, pemilihan jenis kulit ini sangat dipengaruhi oleh tujuan penggunaannya, ya. Tujuan penggunaannya kan macam-macam tadi, ya. Ada untuk sepatu, ada untuk tas, ada untuk industri. Selanjutnya apa industri ini? Industri otomotif. Jadi mobil-mobil mewah itu kan biasanya jok-joknya, interiornya itu dibungkus dengan kulit, ya. Nah, jadi harga desain produk, kebutuhan kualitas, nah aspek sustainability ini sangat pemilihan kulit sangat tergantung dari tujuan penggunaannya ini. Lanjut. Nah, kalau kita berbicara pemasaran kulit samak, ya, ada beberapa karakteristik dari pemasaran kulit samak. Ya. Ini yang pertama adalah berorientasi industri B2B, ya, dari bisnis ke bisnis, ya. Karena jarang kita beli itu kulit untuk kita jahit sendiri, ya, beda kain, ya. Kalau kain baju mungkin kita beli kain kita jahit sendiri baru dipakai. Nah, jadi jarang kita membeli kulit untuk seperti itu. Jadi cenderung B2B, ya, bisnis to bisnis. Jadi dijual oleh pengusaha kulit dan dibeli oleh pengusaha kulit untuk dibuat produk akhir, ya. Jadi berorientasi B2B, yaitu sebagian besar dipasarkan ke industri sepatu, industri tas, otomotif, furniture, garment dan sebagainya, ya. Dari bisnis ke bisnis. Nah, karakteristik yang kedua itu mengutamakan spesifikasi teknis, ya. Karena setiap jenis kulit itu ada spesifikasinya, ya. Pasti sudah dibahas juga kan, macam-macam, ada kekuatannya, ya. Jadi ada ketebalannya, ada dari segi warnanya, ada dari segi kelembutannya, beda-beda, ya. Kulit sapi, kulit kerbau, kulit kambing, ya. Itu beda-beda kelembutannya, ya. Pasti sudah dibahas, ya. Kemudian kekuatan tariknya, fleksibilitasnya, konsistensi produksi ini sangat ini merupakan spesifikasi, ya, spesifikasi teknis yang sangat menentukan ini pemasaran, ya. Nah, kemudian karakteristik yang ketiga itu menggunakan sistem kontrak, kemitraan. Jadi ya, jadi dalam pemasaran kulit samak ini cenderung menggunakan sistem kontrak dengan industri akhir ini untuk produk akhir. Kenapa dia harus menggunakan sistem kontrak? Karena itu harus membeli kulit yang sesuai standar tertentu, ya, yang ada standarnya. Kemudian
di situ harus konsisten, ya. Karena produk-produk akhir misalnya industri tas yang menghasilkan produk-produk bermerek, itu dia harus mensyaratkan standar tertentu untuk kulit yang mau dipakai, ya. Karena kalau berubah kualitasnya, maka produk akhir itu pasti tidak sesuai. Nah, konsumen ini kan sangat selektif, ya. Mungkin saat dia beli misalnya tidak sesuai dengan standar yang biasanya, maka dia akan komplain, ya. Nah, komplainnya mungkin tidak langsung ke ini, tapi itu namanya kalau konsumen kecewa itu bukan ditanggung sendiri, pasti ditularkan ke konsumen lain. Oh, jangan beli, saya pernah beli produk begini. Itu ada namanya dari mulut ke mulut, ya, informasinya. Nah, akhirnya itu bisa merusak perusahaan tersebut. Oleh karena itu kalau kita berbicara di sini itu cenderung ini menggunakan kontrak tahunan, kemudian ada pemesanan batch. Jadi industri pengolahan itu kalau pesan bukan satu lembar, sistem batch, jadi atau lot, ya. Misalnya dalam satu span itu berapa ratus isinya, berapa lembar isinya, ya. Jadi sistem batch, kemudian quality, ada quality agreement-nya. Jadi ada perjanjian kualitasnya, ya. Nah, karena diharapkan itu konsisten itu produk-produk atau bahan baku yang akan digunakan oleh industri pengolahan akhir ini, ya. Jadi di situ tercantum semua karakteristik produk yang akan dibeli, ya, untuk digunakan untuk produk akhirnya. Ya, kebetulan ini, ya, kalau Cica ini, ya, kita sudah pernah melihat langsung, ya, industri kulit mulai dari mentah masuk ke penyamakan sampai di produk akhirnya, ya. Nah, ini tidak main-main, ya, kualitasnya, jadi terstandar semua, ya. Nah, kemudian pemasaran produk jadi tadi pemasaran bahan kulit mentah masuk ke pemasaran kulit samak, sekarang ke pemasaran produk jadi berbahan kulit. Nah, kalau ini tidak susah dipahami karena kita ini kalian semuanya adalah konsumen. Nah, konsumen, tapi ya saya sendiri, ya, susah belinya, ya. Susah belinya. Kalau jadi ini kan ada level-level harganya, ya. Ada puluhan juta, ya, ada atas puluhan juta, ya. Ada punya, ya. Tapi saya lihat itu harga ada puluhan juta, ya. Mungkin ada yang lebih mahal dari mobil, ya. Atas, ya. Nah, itu bayangkan itu dari harga ratusan ribu kulit mentah bisa menjadi puluhan juta, ya. Tetapi tentu harus dikelola dengan baik, ya. Mulai dari ternaknya sampai dia dihilir, ya. Nah, jadi sangat menarik sebenarnya ini usaha kulit ini, ya. Karena kalau produk utamanya daging itu mungkin tidak sampai segitu, ya. Marginnya tidak sampai segitu nilai tambahnya, ya. Jadi di sini hanya berjual nilai tambah, ya. Nah, menurut hasil penelitian bahwa nilai tambah yang tertinggi ada di sini, ya, ada di pembuatan produk akhir ini, ya, karena bisa dibuat berbagai model, mungkin dari luasan kulit yang sama dibuat berbagai model, kemudian di branding, kemudian itu laku dengan harga yang bervariasi, ya, yang berbeda-beda. Mungkin berikutnya. Tadi. Perhatian itu, ya ini. Nah, karakteristik untuk pemasaran produk jadi. Tadi sudah karakteristik pemasaran produk kulit samak. Ini produk jadi. Karakteristik yang pertama adalah berorientasi B2C, ya. Bisnis ke konsumen. Nah, ya, konsumen, ya. Nah, kalau tadi B2B, ya, ini bisnis dari perusahaan ke konsumen. Nah, inilah konsumen itu kan sangat banyak maunya, ya, dan berkembang terus itu maunya.
Kalau hari ini model seperti ini, dia tidak mau lagi model yang lain. Nah, jadi itu harus diikuti oleh ini, ya, industri produk akhir, ya. Nah, jadi faktor utama yang pengaruhi pembelian itu desainnya, ya, selalu berubah-berubah, ya, mereknya, ya, ada kualitas, ada gaya hidup, ada tren fashion, ya. Sebenarnya kalau kita beli produk itu hanya berdasarkan fungsi, ya, fungsi kan tas apa kuncinya tas? Nyimpan barang, nyimpan HP, nyimpan dompet, ya, nyimpan tas, nyimpan laptop. Tapi kenapa berubah-ubah terus? Karena ini. Ikuti perkembangan tren, Prof. Nah, di sinilah kreativitas akhir, ya, dari kulit ini. Produk kreatif. Ya. Nah, kemudian karakteristik yang kedua adalah Branding. branding itu sangat penting, ya. Kita lihat misalnya tas-tas yang sudah branding, ya, harganya puluhan juta, mungkin ada yang lebih mahal dari mobil seperti mobil saya, ya. Mobil saya itu mungkin ya jauh lebih mahal tas itu daripada mobil saya. Mobil listrik lebih-lebih lagi, Prof. Ya. EV. Jadi ini di sini, ya, branding ini sangat penting, ya. Dan konsumen tidak hanya membeli produk tapi juga prestise, ya. Coba kalau dia pakai tasnya mungkin bukan sekedar simpan barang, ketika begini kan. Jadi si Arif pakai tas apa, ya. Kalau kita lihat kecil-kecil, ya, tapi harganya. Nah, itu prestise, ya. Kemudian identitas. Nah, ada juga yang merupakan kualitas, karena kualitasnya bagus, ya, tahan lama, ya. Kemudian pengalaman penggunaan, karena dia sudah biasa beli, ya, memang tahan itu dari pengalaman saya begini, ya. Itu, ya. Nah, kemudian dominasi digital marketing, ya. Ini juga, ya. Kalau dulu sebelum ini mungkin ruang lingkup pemasarannya itu tidak terlalu luas, ya. Ya, mungkin kalau tasnya di Itali mungkin ya kebetulan cita ke Itali ya beri produk Itali. Tapi karena adanya ini digital marketing, ya, Anda mungkin duduk-duduk di sini bisa beli tas Itali, ya. Tinggal buka laptop, buka HP, ya, order, nah, produknya datang. Ini penjualan banyak dilakukan melalui Instagram, TikTok. Ini ahlinya kalian ini. E-commerce. Saya jarang belanja lewat begini, tidak terlalu mengerti, ya. Tapi kalian ini ahlinya, ya. Mau beli tas Itali, ya, jangan buka, ya. Pemerhati, Prof. Penasehat bisnis. Ya, oke. Lanjut, Nak, ya. Nah, tadi sudah 3 tahap itu, ya. Tahap pemasaran disebut. Nah, tujuan pemasaran dalam industri kulit itu ada beberapa, ya. Nah, pertama untuk memenuhi kebutuhan konsumen, ya. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ini konsumen itu membutuhkan produk berkualitas, tahan lama, estetis, nyaman digunakan, ya. Kemudian kedua yaitu meningkatkan nilai tambah, ya. Jadi tujuan pemasaran kulit yang tadi juga meningkatkan nilai tambah. Tadi kalau kita lihat, ya, mulai dari yang kulit basah, ya, sampai dia menjadi produk yang siap pakai, ya. Itu adalah pemberian nilai tambah, ya. Jadi kulit mentah itu memiliki harga relatif rendah, sekali proses menjadi kulit samar, kemudian tas dan seterusnya, itu harganya berkali-kali lipat, ya. Mungkin beratus-ratus lipat, ya. Nah, kemudian yang ketiga memperluas pangsa pasar, ya. Nah, melalui pemasaran yang baik, produk kulit dapat menembus pasar lokal, ya, nasional, ekspor, internasional, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah membangun loyalitas konsumen, ya. Jadi tujuan pemasaran juga penting untuk membangun loyalitas konsumen, ya. Jadi kepercayaan konsumen sangat penting karena produk kulit ini identik dengan kualitas, ya. Daya tahan dan eksklusivitas, ya. Jadi ini loyalitas konsumen ini perlu dijaga, ya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau kita berbicara pemasaran terkait pemberian nilai tambah, coba kita lihat mulai dari atas, ya. Nah, tadi kita sudah ini merangkum di sini diagram rantai nilai industri kulit, ya. Mulai dari peternak, ya, sapi, domba, kambing, dan mungkin berbagai jenis ternak lainnya, ya.
Jadi kemudian masuk di RPH, ya, baik produknya menjadi kulit mentah, ya. Kemudian kulit mentah dibeli oleh pengumpul, kemudian masuk ke proses awal itu, ya, misalnya dengan karena kulit mentah tadi mudah rusak, maka biasa diberi perlakuan awal, ya, penggaraman, ya, pengasaman dan sebagainya, ya, untuk menjaga kulit itu tidak rusak dalam kondisi sebelum masuk di industri penyamakan, ya, atau tandering, ya. Kemudian setelah itu keluarlah semi finished leather, ya. Jadi kulit yang merupakan produk antara sebelum dia difiniskan untuk bisa dibuat menjadi produk akhir, ya. Nah, jadi inilah terdiri dari berbagai macam, ya, jenisnya, ya, kita sudah lihat tadi ada full grain atau grain dan seterusnya, banyak jenis-jenis yang lainnya, ya. Inilah yang masuk ke industri hilir, ya. Nah, kemudian ini sampai distribusi sampai ke konsumen. Jadi sepanjang proses inilah yang disebut pemberian nilai tambah, ya. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu mengalami proses, ya. Proses itu disebut proses pemberian nilai tambah, ya. Nah, di sini menurut hasil penelitian itu makin ke hilir nilai tambahnya makin besar, ya, makin besar. Ya, lanjut. Nah, karakteristik pemasaran industri kulit ini, ya, industri kulit memiliki karakteristik pemasaran yang berbeda dibanding dengan produk-produk lainnya, ya. Nah, kenapa dia berbeda? Karena produk bersifat semi fashion dan semi industri, ya. Kalau semi fashion tadi kita lihat dan kita dalam kehidupan sehari kita bisa lihat bahwa berkembang terus. Mungkin sudah punya tas kulit 2, 3, ya, tapi beda lagi bentuknya, ya, muncul lagi beda bentuknya, beli lagi, ya. Mungkin kita sudah punya 2, sudah punya, pergi ke Italia beli lagi, ya, karena beda bentuknya, ya. Nah, tahun-tahun berikutnya beda lagi, beli lagi. Jadi itu berkembang terus. Kalau kita berbicara kualitas, mungkin satu kali beli pakai puluhan tahun, ya. Jadi ada tas saya itu sudah puluhan tahun, masih utuh sampai sekarang, masih ini, ya. Tapi mungkin modelnya yang ketinggalan, ya. Nah, itu. Jadi produk kulit tidak hanya dinilai dari fungsi, tetapi juga estetika, tren, dan status sosialnya, ya. Kemudian sangat dipengaruhi kualitas bahan baku, ya. Itu sangat jadi tadi, ya, mulai dari ternaknya, ya. Nah, mulai dari ternaknya, kemudian dalam pengelolaan sampai dia diolah menjadi produk akhir, ya. Itu sangat jadi sedikit cacat saja pada kulit dapat menurunkan harga jual secara signifikan, ya. Kemudian mengandalkan kepercayaan, ya. Ini pembeli industri biasanya itu membutuhkan konsistensi kualitas, ya, ketepatan pengiriman, spesifikasi teknis yang stabil, ya. Jadi mungkin beda dengan produk-produk yang lainnya. Kalau ini, ya, kalau misalnya terkait dengan kualitas tidak ada kompromi, ya. Nah, dalam pemeriksaan misalnya cacat sedikit saja, ya, langsung ditolak, ya. Karena kecacatan itu sangat menentukan kualitas produk akhir, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah sensitif terhadap isu lingkungan. Nah, ini juga saya lihat sudah dibahas, ya. Jadi kondisi sekarang orang membeli produk kulit itu tidak hanya membeli produknya, tapi sudah sampai dia untuk mendeteksi apakah produk kulit ini dikelola dengan memperhatikan kualitas lingkungan, ya. Nah, jadi biasanya itu ada cantumkan, ya, misalnya bagaimana pengolahannya, apakah dia ramah lingkungan, ya, menggunakan bahan kimia yang kurang, ya, yang tidak membahayakan. Jadi di sini eco friendly leather, ya. Nah, kemudian green tanning ini sudah kan dibahas ini, ya. Ini biasanya ditambahkan di label-label kulit yang dipasarkan, ya. Karena konsumen itu semakin memperhatikan aspek lingkungan, ya. Nah, biasa kalau mungkin ada yang pernah beli produk-produk kulit itu ikut itu ada
ada narasinya ya, ada penjelasannya bagaimana proses pengolahan kulit ini sampai dia menjadi ini. Jadi misalnya minimal krom ya, minimal apa, dikelola dengan misalnya ramah lingkungan dan sebagainya. Jadi disertai dengan cerita ya. Oke. Nah, perkembangannya, inilah perkembangan tren permasalahan kulit. Kalau dulu mungkin dia tidak terlalu mempersoalkan ini, tapi kita melihat bahwa ternyata pengolahan kulit itu kalau tidak dikelola dengan baik sangat merusak lingkungan, ya, sangat merusak lingkungan karena banyak sekali bahan-bahan kimia yang digunakan yang bisa merusak lingkungan, ya. Nah, mungkin ya ini temannya Cica, Gaby ya, yang sudah pernah melihat langsung ya. Itu satu wilayah itu di sana itu adalah wilayah pengolahan limbah ya. Nah, karena kalau tidak dikelola dengan baik itu akan membahayakan lingkungan. Nah, ini sudah menjadi perhatian dari konsumen ya. Jadi ya, perkembangan tren pembesaran kulit itu sudah perhatikan green marketing ya. Dan konsumen modern itu mulai memperhatikan proses produksi ramah lingkungan, ya, pengurangan limbah, penggunaan bahan kimia aman, ya. Kemudian yang ya tadi sudah digitalisasi pemasaran, ya, transformasi digital, membuat masyarakat ini menjadi lebih luas, lebih cepat, lebih murah dan lebih global. Nah ini storytelling produk, ini yang saya maksud tadi ya. Jadi sudah produk kulit premium sering dipasarkan dengan cerita ya. Jadi ada biasa lembaran yang menceritakan ya bahwa dibuat dengan handmade ya dan seterusnya, ramah lingkungan ya. Jadi berbagai cerita ditampilkan di situ. Salah satu yang bisa menarik konsumen ya untuk membeli. Oke, lanjut. Nah, ini sudah masuk kesimpulan. Nah, konsep dasar pemasaran kulit tidak hanya berkaitan dengan aktivitas jual beli. Jadi bukan hanya sekedar jual beli ya, tetapi mencakup seluruh proses penciptaan. Penciptaan nilai mulai dari kulit mentah hingga produk jadi berbahan kulit ya. Kemudian keberhasilan pemasaran kulit dipengaruhi oleh kualitas produk, strategi branding, pemahaman pasar, distribusi, promosi, kemudian kemampuan mengikuti tren global dan sustainability ya, keberlanjutan. Kemudian dalam era industri hijau ya, green industry, pemasaran kulit juga harus mampu menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan itu berkualitas, ramah lingkungan, berkelanjutan, memiliki nilai budaya dan ekonomi tinggi ya. Nah, ini barangkali ya bagian terakhir ya. Kalau kesimpulan itu sudah bagian terakhir ya. Nah, nanti kita kembali diskusi bicara. Nah, thank you. Nah, ini foto-foto pada saat studi banding ya. Bukan studi banding ya, kita kursus ya. Nah, jadi ada beberapa ya. Jadi dari UNRAM ya, dari UGM ya. Nah, ini salah satu anunya di sini ya, Cica, Gaby, siapa lagi? Ya, Holis ya. Nah, ini kalau produknya ini Sulawesi Selatan itu yang dibawa kerupuk. Nah, tapi itu pun kerupuk itu bukan dibuat di sini, ya. Hanya bahan baku yang kita buat di sini dikirim ke Surabaya, di Kalimantan, di sana dibuat, ya. Nah, ini tadi Pak Irfan ya, berat berjauhan Pak Irfan waktu itu. Kulit semua ini. Kulit semua itu. Kulit ini. Nah, digantungin. Hebatnya mereka itu ya. Bisa dikasih beli. Karena kain ini. Kulit semua. Nah, coba Anda bandingkan itu harganya itu dengan itu. Nah, itu sana dengan harganya. Itu sana tergantung itu kulit semua tuh. Kalau kulit. Biasa. Oke, ada yang tertarik untuk usaha kulit? Nah, silakan. Jadi jangan hanya itu sama tuh. Nah, tapi ya untuk mengarah ke ini tentu tadi mulai dari pengelolaan, mulai dari ternaknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau didiskusikan? Ya, silakan kalau ada yang mau
diskusikan. Sangat menarik ini kulit ini. Kalau Anda bisa terjun di dalamnya, ya kalau harga kulit basah itu sekitar berapa ya? 17.000 Kambing atau per sapi? kilo ya? Kalau kambing atau anu Prof? Nah, biasa dari pihak kulit basah. Sapi. Sapi. Sapi sekitar 200-an ribu per Lembar. Ya, Kalau lembar. kambing Kambing macam-macam Ya, yang kemarin tergantung kita beli, losan-losannya. kalau kemarin kita ya 20-30 ribu. Iya. woi murahnya Masya Allah. Iya, coba. Bagusnya. Kalau itu Oh, tapi produknya kalau bisa jadi seperti tadi itu lah. itu saya bilang ini kalau produk intinya kan daging itu diolah paling sampai puluhan ribu ya harga produk akhirnya, ini sampai puluhan juta ya. Kalau dijadikan jok mobil apa ya, tas yang branding, Kursi e-sport. Itu kemarin Prof saya ada kemarin tuh harga tas 23 juta kan? ya. 3 juta saya bilang kalau Miring. kambing saya bandingkan itu. Barang kulitnya itu beli 3 juta harganya dengan Shopee kan. Ini pemberian nilai tambah untuk kulit itu ya. Betul, Sangat-sangat, value-nya. ya, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Mana? Oke. Ada pertanyaan enggak? Saya. Ya, oke. Ya. Ini dulu deh. Ini yang nggak kebagian tadi pagi. Nah, ini vokasi ya. Vokasi itu ya, ini peluang usaha ini. Anda mau masuk di pemberian nilai tambah yang mana? Lagi ada bisnis Prof Ya, pemberian nilai tambah yang mana? Mana? Ya, Saya silakan. tentang pengalaman saya ini Ya, oke. kerupuk kulit tentang Ya. kerupuk kulit kan saya ini pernah penasaran mau beli Hmm. ya, dan saya dapat di Alfa. Wah. Tapi ini yang kerupuk kulit saya perhatikan masih ada apa ya? Masih ada bulunya. Iya. Bagaimana caranya itu? Kenapa bisa lolos uji lab masuk di supermarket? Ketelitian, kalau ketelitian Apakah masalahnya. aman konsumsi itu atau enggak? Ya, oke. Jadi kenapa masih ada hulunya? Iya. Ya, itu kan tidak, di situlah peranan quality control, ya. Jadi KAQC. ini industri yang membuat kerupuk kulit ini masih industri rumah tangga, ya. Industri rumah tangga, ya. Jangankan itu biasa kita juga makan di kantin itu masih ada itu bulu-bulu ayam ya. Iya, betul sekali. Biasa kan? Iya, Biasa ada. Biasa. Bulu ayam. Biasa itu mana masih ada bulu-bulunya. Waduh. Ya? Apalagi kalau ekor-ekornya itu atau sayap-sayapnya. Ya. Nah, begitu itu kasusnya itu, ya. Tidak bisa diambil karena tidak mana ini masih industri rumah tangga ya. Namanya industri rumah tangga itu ya mungkin belum terkontrol semua ya. Kalau sudah menggunakan mesin, mungkin ada mesinnya yang mendeteksi itu. Kalau ada bulu masuk langsung menyala misalnya. Kalau ini. Tapi industri rumah tangga belum punya alat secanggih itu ya. Akhirnya ikutlah itu bulu ya. Sama kalau kita makan di kantin itu. Biasa masih ada bulu-bulunya ya. Sayap-sayap ayam kita makan ini masih ada bulu-bulunya biasa ya. Lolos dari pengawasan ini. Itulah ya. Iya. Dan kalau Anda nanti itu perlu menjadi perhatian bagi produsen ya, karena misalnya Anda sudah makan begitu, mungkin Anda rekomendasikan ke teman, jangan beli kerupuk itu saya pernah beli masih ada bulu-bulunya. Akhirnya menular kita semua, sudah hancur pemasarannya kan. Betul. Jadi itu bagi produsen itu perlu memperhatikan kualitas produk yang dipasarkan ya, karena satu kali gagal konsumen itu ya pasti, dan bukan hanya dirinya, dia tularkan ke orang lain dari mulut ke mulut. Tapi kalau bagus itu menjadi ajang promosi juga ya, dari mulut ke mulut ya. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Ini ada bukakan nanti, dan bukakan ChatGPT bertanya. Lama. Bicara itu. Kalau saya tidak bisa jawab, dan bukan juga ChatGPT. Kasih saya Prof. Oke, ada apa sama? Silakan. Tentang pemasaran tadi problemnya kan. Itu buku. Bagi
Oke, bagaimana strategi pemasaran yang baik agar produk kulit di Indonesia bisa bersaing sama produk kulit luar negeri, Prof? Bagaimana strategi yang baik untuk pemasarannya? Ya, strategi ya. Kalau kita berbicara strategi pemasaran itu, kalau untuk ini mungkin kita pakai 4P-nya dulu. Ada produk, price, place, promotion. Ya, produk yang kita hasilkan itu harus betul-betul sesuai ya dengan standar yang ditetapkan oleh pembeli kulit dari luar negeri. Ya, jadi tadi kan saya sudah jelaskan ya. Kalau ada sistem pemasaran dari misalnya untuk kulit ya, ada tadi 3 tahap ya. Kulit mentah, ya, kulit yang sudah disanat, dan kulit ke produk untuk produk akhir ya. Nah, jadi intinya itu kalau kita berbicara produk, ya buatlah produk sesuai standar, ya standar yang dibutuhkan oleh pembeli kulit, ya. Nah, tadi ada banyak kriterianya itu, ya. Tidak boleh cacat, ada ketebalan tertentu, ada warnanya, ya, ada kekuatan daya tariknya. Jadi semua itu diuji. Kalau Anda tidak mampu menghasilkan produk seperti itu, maka wallahu alam Anda tidak bisa bersaing dengan produk luar negeri. Itu baru produk, belum price, harga. Harga juga ya. Harga itu ya ada beberapa strategi penetapan harga ya. Harga juga itu harus bersaing dengan produk lain ya. Nah, tentu harga itu tentu sangat terkait dengan tadi ada kualitas ya. Nah, produk price place. Nah, place itu kita berbicara place itu rantainya ya, rantai pemasarannya ya, bagaimana menyampaikan produk kita ke pembeli ya. Nah, harus Anda menjalin hubungan dengan tadi importir kulit. Kalau Anda atau kalau kita ya mengekspor ya importiran di sana. Nah, tetapi itu ingat standar kualitas ya. Biar Anda menghubungi dia, kalau dia baru lihat produk tidak sesuai standar juga out ya. Tadi kan ada kriteria ya bahwa pembeli B2B ya, tadi B2B ya. Kalau kita misalkan kulit kan B2B untuk samat ya, mentah dan samat. Nah, nanti di produk akhir itu ya B2C ya. Nah, jadi itu harus. Jadi kalau Anda sudah mampu menghasilkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pembeli di luar negeri, maka produk Anda pasti bisa terjual karena mereka mencari bahan baku. Tapi kriteria yang tadi harus berkelanjutan. Nah, jangan sampai Anda hanya mampu mengekspor satu kali, habis nih. Loh? Kalau tadi kan lebih mengarah ke sistem kontrak, ya. Nah, jadi berkelanjutan. Ya, itu barangkali ya strateginya. Nah, silakan insya Allah, mudah-mudahan Anda bisa ya tembus ke pasar ekspor. Ada lagi? Cukup? Ya. Nah, iya silakan. Akhirnya. Ini Bu, ini Prof, saya mau bertanya Apa-apa, Ibu, Prof, untuk masalah. branding produk. Kan trennya sekarang itu ada nih pakai dari handmade, ada nih local wisdom, ada nih sustainable production. Terus ini pertanyaanku, bagaimana cara supaya bisa seimbang ini antara ditahankan ini nilai kearifan lokalnya, jadi tuntutan standarisasinya kualitas industri itu tidak kaku. Begitu. Ya, namanya branding ya. Branding itu kan jadi produk yang kita hasilkan itu harus mampu kita simpan di benaknya konsumen. Ya, benaknya konsumen. Jadi awalnya itu dulu pasti tidak ini juga. Ya, tapi strategi yang diterapkan terutama tentang promosi, ya. Bagaimana membuat produk itu tersimpan di benak konsumen. Ya. Sehingga konsumen tertarik untuk membeli. Nah, karena ada itu produk ya, semakin mahal produk itu. Ini kan kalau teori harga ya,
Semakin tinggi harga, semakin sedikit. Nah, ada memang produk semakin mahal itu semakin diminati oleh konsumen. Tapi ya konsumen level tertentu, ya. Karena itu ada kriterianya ya. Membeli produk itu bukan hanya sekedar fungsinya, tapi apanya? Ada status sosial di situ masuk ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, untuk mengikuti itu ya, bagaimana buatlah strategi, bagaimana Anda bisa membuat produk Anda itu masuk di benak konsumen ya, tentang kualitasnya, tentang apanya ya. Nah, apa produk apa yang paling mahal di situ? Anda lihat di situ di internet, produk kulit yang tas Ya. kulit rata-rata paling banyak diminatnya. Iya, tas, sepatu. Maksudnya kan ada yang paling mahal di situ, ada yang karena saya itu tidak tahu yang paling mahal, tapi yang paling mahal ya hanya lihat-lihat itu. Tas ya. Dior, Gucci. Atau jaket. Jadi itu ya. Jadi intinya ya harus menjaga produk Anda di mata konsumen. Karena kalau kita menghasilkan satu kali gagal, maka itu akan menyebar dan pasti akan merugikan perusahaan. Ya. Ada lagi nak? Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang penasaran bagaimana pemasarannya, bagaimana Kulitnya. bagaimana kita pasarkan. Kulit itu hati sudah lama lunas. Bisa ya? Ya kena. Medin Paritan kapan ini? Mahasiswa. Medin Paritan masih ada. Baik. Ya, oke. Terima kasih Prof. Jadi terkait dengan kulit, seperti yang kita ketahui bahwasanya kulit adalah hasil sisa dari peternakan yang kemudian dibuang saja oleh peternak ketika tidak dimanfaatkan. Nah, tantangannya di sini Prof, apabila kulit ini diolah dan menjadi produk, nah tentunya itu kan sulit dimiliki oleh masyarakat menengah ke bawah. Nah, itu tantangannya Prof. Kemudian yang jadi pertanyaan di sini, bagaimana jika kulit yang kita produksi ini dan menjadi produk seperti tas bisa juga dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah? Nah, Karena seperti yang kita lihat cuma beberapa orang yang bisa membeli kulit. Itu, Prof. oke, ya, oke. Itulah kelebihannya kulitnya. Jangankan menengah ke bawah. Saya saja itu berpikir untuk membeli tas dengan harganya puluhan juta. Ya, dengan puluhan juta saja. Ada kan tas kalau kita berbicara fungsi ya. Tas kalau ada harganya cuma 400.000 ya, tapi itu kan kulit. Nah, ini pertanyaannya bagaimana supaya masyarakat bawah ini bisa menjangkau, ya, gimana ya? Karena ini kita berbicara tentang pasar ya. Nah, ini kemudian ini bukan kebutuhan pokok, ya, beda kebijakannya. Kalau ini kebutuhan pokok, masyarakat bawah juga harus memiliki, maka mungkin ada kebijakan pemerintah turun, ya. Oke, yang selalu mahal. Nah, tapi ini karena bukan kebutuhan pokok, jadi tidak ada masalah. Ya, tidak usah. Jangankan masyarakat saya saja, kalau tidak mampu beli, tidak usah beli. Saya beli yang plastik ya. Ya imitasi kulit. Ya, jadi kulit ini ada juga yang agak murah, tapi betul-betul saya sudah waktu itu saya beli di mana ya, di Jerman ke Di Jerman Prof, Yunani. saya beli itu bagus sekali, baru merek dress. Ini baru ini saya buka dari sampul, hampir itu anunya.
ternyata itu betul kulit dibikin, tapi kulit serpihan-serpihan anunya dihancurkan, Ya. kemudian dipakai lem, ya, kemudian dibentuk kembali, itulah menjadi kulit juga, tapi kulit hancur-hancurnya itu anunya Pak. Nah, jadi itu ternyata. Jadi saya penasaran ya, ini saya beli ini, tapi harganya tidak mahal, ya. Kalau kita anukan yang mungkin sekitar berapa, 700-an kan waktu kita kan euro itu euro dengan rupiah ya, kalau di sana kita kan 100 euro ji. Kali ini kita kali ke rupiah, 100 euro. Banyak. Kita beli blok itu budaya kan? Saya beli dua itu. Berapa itu? 3 juta, itu 2 juta lebih ya? Satu lope. Kalau gitu saya tidak bisa kartu saya Pak bersedia. Nanti pakai anu dulu gesek. Setelah dikali rupiah belum. Kecil sekali ternyata euro. Masya Allah. Nah itu jadi saya kira tidak ada kewajiban untuk memenuhi masyarakat bawah terhadap harga itu ya. Nah, itu bukan pokok ya. Sudah. Oke, sudah. Masih ada mau ditanyakan nggak di situ? Kalau sudah kita akhiri. Ya. Mengucapkan alhamdulillah. Bayu. Terakhir. Bayu nanti buka CCTV Bayu ya. Aduh, Apa Bayu? deg-degan Prof. Ya, saya Ahmad Bayu Aryawan, alumni Fakultas Peternakan Univalo Oleo Kendari Sultra, peminatan teknologi pengolahan hasil ternak. Terakhir sempat bertemu di Maewa Breeding Center waktu magang S1 dan lalu di Zoom. Waktu termasuk juga conference yang pas Covid Prof 2002 waktu pas datang ke sini. Nah, ini Prof yang Bayu tanyakan Prof begini. Itu kalau kulit ini kan seperti yang disampaikan Prof tadi kan sangat kecil. Nah, ini ya makanya dari itu perlu ada upaya bagaimana pengembangan produk pangan kulit ini bisa dihasilkan secara lebih ekstensif, terutama untuk menyangkut masalah teknik pengolahan Prof. Nah, kalau misalnya Prof Allah izinkan, Allah restui, ini nanti S3-nya atau mungkin di postdoktor itu lebih fokusnya Bayu buat kulit, tapi kulitnya itu karena melebar kan dibuat jadi, mohon maaf Prof, kayak minyak, ada yang istilahnya telo Prof. Di situ lebih tertarik sama lemaknya. Bayu bandingkan kualitas telonya, kemudian dampaknya ke es krim. Nah, ini yang menjadi salah satu pikiran lah, bagaimana nih kalau membuat telonya dari minyak kulit tapi setara dengan minyak mohon maaf Prof yang telo dan atau chicken yang banyak dikomersialisasikan untuk empasi Prof. Itu kira-kira itu kalau misalkan kita secara umum lebih banyak untuk pangan ini Prof dengan sandang supaya dia bisa sama-sama unggul, itu lebih banyak ke eksternalnya atau internalnya yang harus diperluas Prof. Dan ini walaupun memang internal perlu diperhatikan, tetapi yang lebih didahulukan yang mana, internalnya apa, eksternalnya apa, atau internalnya dulu atau eksternalnya dulu. Dan ini yang terakhir Prof, kalau misalkan pangan dan sandang itu punya daya saing unggulnya nanti, itu akan SWOT-nya bagaimana Prof? Seperti apa gambaran SWOT-nya untuk bisa menghasilkan produk yang berkualitas unggul tersebut. Sama satu lagi Prof yang tadi disampaikan mata kuliahnya anak vokasi Najmerate Pasok. Ini kebetulan Prof insya Allah S3-nya kan ada 2 S3-nya Bayu Prof, tapi insya Allah di Kendari. Ya selain ini yang Bayu terakhir itu adalah rantai pasoknya Prof. Kebetulan lebih ke minat pengolahan susu Prof, tapi untuk marinasi daging. Nah tapi Bayu lebih ke rantai pasok penyimpanan susu. Itu Prof. Enggak Prof, itu yang terakhir, itu yang satu itu tanggapan. Singkatnya apa? Apanya? Apanya? Singkatnya apa sih semuanya ini? Yang pertama
faktor-faktor bagaimana untuk sandan dan pangan Prof, intinya bisa menghasilkan kualitas unggul Prof, begitu antara sandan dan pangan untuk kulit. Dan yang kedua, lebih dahulukan internal dan eksternalnya atau faktor-faktor eksternalnya dan internalnya, atau apa yang mau dibenahi, walaupun memang eksternal dan internal ini harus diatur, begitu Prof. Jadi terkait sandang pangan ya, itu kulit. Saya pikir untuk kulit sapi, untuk kulit ini ya, bukan Secara ayam, umum, ya. secara umum. Ya, Karena ini. beda-beda itu. Iya Prof. Beda. Secara Kalau umum. kita Beda berbicara- segmennya, ya. segmentasinya. Oke. Kita berbicara kulit hari ini untuk kulit sebenarnya yang utama ini ya. Untuk produk-produk ini. Nah, ini untuk kalau di luar kayaknya tidak ada yang begini kerupuk kulit ya. Di luar negeri. Di luar negeri. Oh, tidak ada? Nah, Tidak ada, lebih banyak di industri Ada. sandang, banyak sandang. Ya, jadi kalau kita berbicara untuk pangan, mungkin ya tidak terlalu ini ya. Nilai tambahnya juga kecil. Ya Kalau- betul kalau itu pangan, maksudnya Prof. ya. Makanya Kalau sandang ya kita bisa lihat dan produk-produk ini karena dari ratusan ribu menjadi puluhan juta ya. Tapi kalau ini menjadi kerupuk ya, ini ada beberapa penelitian yang ya alumni kita ini ya hanya nilai tambah berapa itu kalau ini ya. Nah, jadi mungkin kalau untuk pangan ya janganlah di kulit ya. Kecuali tadi kulit ayam, kulit apa itu tentu harus terkait dengan ahli gizi ya. Saya tidak karena itu menyangkut ada bahan-bahan ini ya. Kayak dulu kan Jadi, KTPH bukan, Prof. saya bukan ahlinya di Ya, situ. tuh. Kalau Anda tadi berbicara, saya bingung juga ya, internal, eksternal. Kalau kita berbicara SWOT ya, kita tentukan dulu komoditi apa yang beli SWOT. Nah, kulit kalau kita bicara internal itu adalah kita berbicara kekuatan kelemahan dalam usaha itu. Iya. Internalnya. Kalau kita berbicara eksternal itu membicarakan antara Peluang dan peluang ancaman. dan ancaman. Oh. Ya, peluang ancaman. Kalau dia bagus berarti menjadi peluang. Kalau dia kurang bagus menjadi ancaman. Kalau di dalam itu internal itu dibagi dua juga, kekuatan dan kelemahan. Itu kalau kita berbicara SWOT ya. Untuk menerapkan SWOT itu kita tentukan dulu komoditi apa yang kita mau bahas ya. Kulit pun ini kan macam-macam tadi ya. Jadi harus ada kajian khusus, mungkin tidak sanggup kita Ya. untuk bahas di sini ya untuk itu. Di luar dari. Iya, oke. Nanti kita konsultasi khusus lagi boleh. Konsultasi Tapi khusus kalau butuh ya untuk terkait itu. Oke. Oke, saya kira ini ya. Saya kira ya banyak sekali sudah dijelaskan oleh pemateri, Prof. Stan, dan teman sekalian mungkin ini satu masukan yang sangat besar ya untuk pelajaran kita, dan memang sebenarnya ini lebih banyak terkait dengan prodi yang sekarang ini karena ada bisnis ya. Bisnis. Jadi terutama rantai pasok, kemudian marketing, kemudian manajemen pemasaran dan sebagainya, itu semua menjadi satu kesatuan yang penting. Nah, mungkin ada satu memang yang penting kita katakan bahwa luar negeri itu sebenarnya hampir kulit itu hampir sebagian besar itu menjadi sandang, menjadi ini karena tidak ada yang makan. Mereka tidak mau makan. Luar negeri itu mereka hampir tidak mau makan kalau hasil sisa. Iya. Jadi jangan heran kalau Anda sangat susah sekali mendapatkan orang bule makan coto. Nggak mau dia itu. Dia tahu. Dia Langsung muntah Prof. ya. Jadi orang bule itu berprinsip, orang-orang berprinsip bahwa jeroan itu junk food istilahnya, junk food, makanan sampah. Dan itu untuk makanan anjing dia. Nah, tadi kemarin ini Ella cerita waktu dia di luar negeri, di Eropa dulu itu hari, dia bilang murah sekali itu kulit di sana kan, karena itu tidak ada yang memanfaatkan untuk makanan, jadi paling kalau tidak jadi garmen ya dibuang atau makanan anjing. Makanya di luar negeri itu yang paling banyak kulit itu dimanfaatkan adalah untuk membuat gelatin, kolagen. Pernah kan kolagen? Kolagen itu yang banyak dicampur di dalam makanan, di dalam kosmetik ya. Dan kalau kolagen impor itu, makanya Indonesia sekarang itu sangat selektif dalam memilih kolagen impor, dan hampir sekarang ini tidak lagi, karena kolagen impor itu Amerika dan Eropa itu hampir seluruhnya berasal dari kulit babi.
Makanya yang memilih kosmetik luar negeri itu, buatan-buatan Cina dan sebagainya itu, ya setidaknya harus mendapat lisensi dari halal Indonesia, LPP POM. Karena banyak sekarang itu bahan-bahan untuk kosmetik itu dari bahan gelatin babi, kolagen babi. Nah, itu terutama juga untuk kayak kapsul-kapsul itu kan dulu itu kan dari gelatin juga itu. Ya, sehingga perlu kita memang cermati jangan sampai kita terlanjur mengkonsumsi produk-produk makanan yang tidak melewati proses halal itu. Jadi makanya di sana itu banyak dibikin dalam bentuk garmen itu karena tidak makan. Kalau kita di sini kan justru karena garmen itu kurang, ya mereka jadi makanan. Nah, kalau seperti di sini, Prof, di penyamakan kulit yang di Antang ini, di Antang itu mengapa penyamakan kulit di sana itu tidak jalan? Padahal alatnya bagus, lengkap. Karena mereka kesulitan bahan baku. Ya. Mengapa kesulitan bahan baku? Orang cenderung menjual kulitnya dari LPH itu, menjual kulitnya itu ke pembuat kerupuk kulit. Kenapa? Orang UKM yang mengolah kerupuk kulit itu langsung dia cash itu, ya, langsung cash itu kulitnya yang dia beli. Kalau dia jual dulu ke industri penyamakan kulit, dia utang sih. Jadi dia bilang itu industrinya lebih baik saya yang ada uangnya dulu daripada kita kasih industri pengolahan kulit yang nanti pernah bayar kalau laku, susah. Akhirnya apa? Kesulitan bahan baku. Akhirnya apa? Tidak jalan nih sampai sekarang itu. Jadi semua kulit-kulit yang dihasilkan di LPH Antang itu, padahal itu kan satu hari itu sekitar 40-50 ekor per hari pemotongan. Semua diambil oleh pembuat kerupuk kulit. Itu habis nanti semua, tidak dapat nih industri penyamakan kulit. Akhirnya tinggal dia punya alat mesin dan sebagainya, berkarat dan sebagainya tidak jalan dan sebagainya. Jadi mereka lebih cenderung pilih pembuat kerupuk kulit itu karena kerupuk kulit itu pertama langsung dapat uang, yang kedua mudah pengerjaannya, ya. Nah, mudah pengerjaannya karena langsung dikeringkan saja, sudah itu kirim ke Jawa, nanti Jawa yang olah jadi kerupuk dan sebagainya. Ya, di sini tidak pernah orang bikin begini, ya. Karena tidak ada yang mau makan. Di sini kan lidahnya kita kan tidak familiar dengan begini. Iya. Tidak familiar ya. Kalau kita kan balik kerupuk udang, kerupuk ikan, kerupuk nabati banyak. Iya, kerupuk kulit tidak familiar kita, makanya tidak ada yang begini. Pasti tidak laku. Kerupuk telur asin. Ya, tapi kalau di Jawa, wah ini makanan senang ini ya, kan? Jogja, Mataram, Surabaya dan sebagainya. Kita lagi mereka atau di Sumatera, di Padang. Di sana, di sini tidak ada. Jadi hanya dikeringkan saja, setelah dibersihkan, setelah dibersihkan, ikan direbus, setelah direbus, dikerok. Nah, tadi ada pertanyaan tadi, mengapa ada bulu-bulunya? Nah, iya, karena kan hanya dikerok. Tapi justru yang ada bulunya itu bisa dikatakan dia bebas dari kapur, bebas dari bahan kimia. Ya, karena di Jawa itu hati-hati kalau makan begini juga, karena banyak kulit-kulit di sana itu sebenarnya karena mau cepat dan mudah, dia kasih kapur. Kayak kalau kita di sini kan harus tenaga kok, jadi dia ada alatnya itu seperti kayu begini, kemudian di sini ada kayak gergaji besi. Gergaji besi itu melengkung, itu dipegang begini. Nah, kemudian kulitnya ini setelah direbus, kira-kira setelah sampai mendidih 90 derajat selama 15 menit begitu, sudah dilebarkan di tembok, baru dikerok begini. Jadi kalau ada bulu-bulunya sedikit itu wajar, karena kan memang tidak bisa keluar semua itu. Tapi sebenarnya itu tidak perlu masalah, sebenarnya kan bukan racun juga itu ya. Cuma memang tidak dia toh. Ya. Nah itulah kalau di Jawa itu karena mau mudah, dia tidak pakai begini. Dia kasih tinggal campur dengan kapur, rontok sendiri ininya. Rontok sendiri dia punya bulu. Untung-untung kalau dia tidak kasih natrium disulfida, bahan kimia dan 2S itu. Kalau kapur dia kasihkannya kan tidak terlalu masalah, karena memang kapur itu kan tidak sampai beracun ya.
Ya, karena kalau Anda makan coto itu sesungguhnya adalah semua jeroan itu dibersihkan itu pasti pakai kapur semua. Susunya. Itu benda putih. Ya kan? Coto itu kan Susunya. iya. Itu usus-usus itu kan tempatnya kotoran dibikin. Tapi kan itu jadi putih semua karena digosok dengan kapur. Itu. Jadi jadi kalau tidak ada kasih natrium disulfida untuk rontok bulu itu justru kita masih ragu itu kalau bersih betul dari bulu itu bahaya juga, jangan sampai ada kasih natrium tadi bahan kimia natrium disulfida itu yang akan kita perhatikan nanti di belakang itu memberikan natrium disulfida dengan kapur sehingga bulunya tuh rontok sendiri tanpa dibersihkan bulunya. Itu jadi tidak mungkin jepuk satu-satu bulunya begini selesai. Tidak mungkin juga kita kerok begini satu-satu, tidak mungkin karena merusak tuh. Kalau tergantung nggak ada masalah sih. Iya. Saya bilang. Oke, saya kira itu. Terima kasih Prof telah memberikan materi pada hari ini dan materi terakhir terkait dengan penanganan limbah industri penemukan kulit. Nah, sebagian sebenarnya sudah disampaikan kemarin, namun demikian ini kemarin itu lebih banyak cenderung ke berbau-berbau ke Eropa ya. Nah, sekarang kami fokus sedikit ke untuk Indonesia gitu ya, yang lebih cenderung ke Indonesia seperti apa yang ada di Indonesia. Nah, mengapa limbah ini menjadi satu pembahasan di sini? Karena seperti kemarin ya pertanyaan itu, mengapa kok tidak dibuat suatu industri yang tidak membahayakan lingkungan? Mengapa kok tidak dibuat industri penyamakan kulit yang aman gitu? Nah, sebenarnya untuk membuat menjadi aman sulit. Kenapa? Karena kita berada pada dua sisi ya, antara kualitas dan dampak. Kita mau misalnya menghasilkan yang bagus, dampak kualitasnya yang bagus, tapi kita mau dampaknya kecil. Nah, itu memang menjadi satu masalah dan ada dua sisi mata uang yang punya kepentingan berbeda. Bahwa penyamakan kulit ini adalah merupakan kegiatan yang sangat tidak ramah lingkungan. Olehnya itu maka harus kita mencari satu upaya bahwa tetap kita laksanakan sistem penyamakan seperti ini, tetapi limbah yang dihasilkan itu harus kita cari jalan keluarnya supaya itu tidak memberikan dampak. Ya, karena kalau kita misalnya ingin membuat suatu produk yang bebas, maka hasilnya tidak sebagus dari kalau kita menggunakan bahan kimia. Boleh kita menggunakan bahan penyama yang aman, nabati, tapi tidak semua produk itu bisa kita buat dari bahan penyama nabati karena karakteristik kulitnya beda. Ya, itu. Nah, contoh misalnya ini kemarin ini ya, ini siklus penyamakan ya kemarin dari awal ya kulit proses pengulitan, kemudian kulit mentah, segar, kemudian masuk ke proses penyamakan setengah, kulit jari dan beranjadi dan sebagainya. Nah, ini pasti menghasilkan limbah dan ini limbahnya ini pasti akan memberikan dampak kalau tidak dilakukan suatu upaya. Makanya sekarang itu kita kenal konsep 3S ya. 3R ya. Reduce dan recycle. 3. Reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang ya. Jadi tidak limbah-limbah yang yang istilahnya dihasilkan ini bagaimana tetap bisa dimanfaatkan kembali ya. Nah, kalau di Eropa ini itu sudah diantisipasi semua menjadi suatu produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi sehingga di sana itu limbah menjadi zero waste gitu. Ya. Nah ini limbah industri adalah campuran dari berbagai macam bahan-bahan kimia dan sebagainya itu, dan setelah dilakukan proses pemeriksaan ternyata dia menempati limbah industri yang keempat yang sangat berbahaya sebenarnya ya. Karena sebagian besar ya limbahnya 80-90% itu bahan kimia. Nah, limbah ini dapat berubah-ubah
dan berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan kulit yang diproses. Nah, limbah yang dihasilkan itu ada namanya valensi 3 ya, valensi 3. Valensi 3 itu ya, ada limbah yang tidak berbahaya. Sebenarnya dari segi sehari-hari ya, tidak membahayakan. Tapi manakala sebenarnya limbah ini bereaksi dengan limbah yang lain, maka dia bisa berubah dari valensi 3 menjadi valensi 6. Valensi 6 inilah yang toksik, racun. Nah, sehingga ini harus memerlukan suatu treatment ya, suatu proses itu bisa aman. Nah, ini salah satu contoh. Ini salah satu limbah yang dihasilkan dari industri yang ada di Yogyakarta. Tuh, bayangkan kalau seperti ini itu dibuang ke sungai, ya, maka organisme-organisme yang hidup di sungai dan sebagainya itu terancam akan mengalami kematian. Manusia yang menggunakan sungai ini sebagai salah satu tempat yang untuk mencuci, mandi dan sebagainya, ini dampaknya pada kulit luar biasa. Apalagi kalau digunakan untuk masak dan sebagainya, nah itu luar biasa. Nah, sehingga dengan demikian limbah ini dimanfaatkan, diproses betul ya, sehingga menjadi nanti bisa dimanfaatkan. Nah, limbah cair ini bisa diperoleh dari berbagai macam proses-proses ya, ada perendaman, soaking, pengapuran, penyamakan dan sebagainya. Semua hampir seluruhnya adalah merupakan proses yang menghasilkan limbah, baik limbah cair, baik limbah padat. Yang mungkin masih kurang itu adalah limbah gas ya. Kalau limbah cair, limbah padat itu yang paling mayoritas yang dihasilkan. Dari mana limbah cairnya itu, limbah padatnya? Limbah padatnya itu kan misalnya dihilangkan bulunya. Kemudian bulu-bulu yang masih melekat dulu itu kan kalau dibuka kan menjadi limbah padat dia. Kemudian kotoran-kotoran yang melekat pada bulu, darah dan sebagainya itu menjadi limbah padat semua. Limbah cairnya itu ya itu air-airnya nanti banyak akan menjadi limbah cair. Apa pemanfaatannya limbah padat? Salah satunya adalah untuk bisa menjadi pakan ternak. Ya. Kemudian untuk pupuk, untuk lem, asbes dan juga bisa membuat untuk bahan pembuat karpet. Itu pemanfaatan yang sudah banyak dilakukan sudah dikembangkan oleh beberapa industri ya. Nah, ini salah satu contohnya dan sebagainya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh pengolahan limbah yang bisa kita lihat dari ini ya. Di luar negeri itu yang limbah-limbah seperti ini. Jadi di luar negeri itu, di Eropa itu sekarang ya, di dalam suatu kawasan industri ya, ada memang perusahaan khusus yang ada di situ, kerjanya memang mengolah limbah ya. Jadi misalnya perusahaan ini, jadi mereka itu bagusnya di sana tuh karena di perusahaan industri penyamakan kulit ini ya, kemudian dari satu kompleks itu ada satu perusahaan itu dia tidak kerja lagi anunya orang ya, dia cuma mengerjakan saja bagaimana limbah-limbah itu diproses. Jadi semua industri-industri yang ada di sekitar situ ya, itu mengalirkan limbahnya ke situ, tapi dia bayar ya, dia bayar ke perusahaan tadi yang khusus mengolah limbah ya. Namanya di di mana, di Santa Sudarno ya, di Santa Sudarno di Italia itu ya. Perusahaan itu memang dia tugasnya untuk mengolah limbah saja kerjanya ya. Dia tidak menyamak kulit ya, penyamak kulit juga itu ceritanya kerjanya hanya menyamar saja ya, hanya mengolah saja kulit. Limbahnya nanti itu aman dia, jadi sama-sama untung ya. Industri penyamakan kulit ini tidak perlu membutuhkan dana besar untuk mengolah limbahnya. Kemudian pengolah limbah ini ada kerjanya dia ya itu. Nah, kalau kita di Indonesia kan kerja juga ini, jadi saling bersaing orangnya itu sana dia tidak bersaing. Nah, saling, mereka masing-masing ada tugasnya masing-masing dan mereka dengan seperti itu saling menguntungkan ya, karena dia bayar ke situ, ke industri itu. Daripada dia buang ke lingkungan juga menjadi bahaya dan sebagainya ya, mereka saling ini. Nah, nanti ada contohnya di sini nih ya. Nah, contohnya misalnya ini satu industri di ini Santa Cruz Sudarno ya. Kami semua tim Prokastan, adik-adik semua dulu ini mengunjungi tempat-tempat ini
diperlihatkan sampai masuk ke mesin-mesin ke dalam itu. Bagaimana seperti contoh ini kan limbah flashing ini. Ya, jadi limbah flashing. Jadi kulit wet blue itu yang dibuka kulitnya itu ditipiskan itu serutan-serutannya masuk ke sini, kemudian masuk ke sini. Jadi ke sini langsung menjadi ini ya. Langsung menjadi organic fertilizer. Jadi langsung menjadi pupuk organik. Nah itu. Jadi zero waste dia, tidak ada yang tidak termanfaatkan, semua habis. Ya. Nah, semua airnya yang sudah bersih, netral dan sebagainya itu dibuang ke sungai untuk ikan. Kemudian yang padat-padat itu dipadatkan, dimasak sampai mendidih, dipanaskan apa dan sebagainya, dihilangkan ininya, menjadilah dia pupuk organik. Gitu. Jadi betul-betul sudah habis di. Kemudian, nah ini contoh ini krom-kromnya yang berbahaya tadi itu disaring semua sini, dibersihkan menjadilah ini tadi. Nah itu tadi. Nah, berbentuk padatan. Nah itu dimanfaatkan lagi untuk beberapa bahan kegiatan-kegiatan yang lain lagi. Nah itu. Kemudian, nah ini contohnya. Nah ini, jadi ini tadi limbah-limbahnya. Ya, ini satu kawasan perusahaan ini. Ya, kemudian ini alat-alatnya semua. Nah ini menjadi menjadi bahan untuk pupuk, ya, sumber nitrogen dan sumber fosfor yang digunakan untuk lahan pertanian. Kemudian yang lainnya ini, nah ini dari sini pada bahan padatannya juga ini menjadi by product untuk digunakan di kepentingan yang lain. Ini bahan-bahan keringnya masuk ke sini. Jadi tidak ada limbah yang dibuang ke sungai kecuali yang sudah bersih dan sudah aman. Nah ini lain lagi nih. Ini limbah padatnya dicampur dengan aspal, baru dipakai di jalanan. Nah itu ini menjadi aspal dia ini dicampur di jalan, kemudian dipakai untuk di jalanan. Jadi tidak ada yang, pokoknya semua termanfaatkan untuk dan bernilai ya, memiliki nilai semua karena kan dia jual itu. Nah, sehingga semua limbah-limbah air ya, kemudian limbah-limbah cair, limbah-limbah padat semua itu masuk ke ini ya. Nah, coba kita lihat beberapa contoh-contoh industri penyamakan kulit yang ada di Indonesia. Ya. Ini Kranasda. Tadi masuk kayak ini, sama suara ini. Terdengar suaranya Prof kalau dari Ya, TV sebentar. ini. Ya, ini. Sekarang yang Garut. Jadi sini. Nete. Motif. Jadi garam dong.
ratusan kulit besarnya. Ya dulu. Terima kasih banyak, Dek. Mari, Dek. You're welcome. Dia dulu. Ada. Ini saya pilih. Masuk. Udah tipis. Nanti yang mau coba. Sesuatu nih. Jangan sering dong. Dikasih Cicak ini bukan asli. Iya, embossing namanya dia. Dikasih stempel tu. Ini warnanya. Warna. Manual ini. Iya. Kalian berlembar-lembar itu kerbannya lagi. Nih, kau punya cakar ini. Kulit. Kulit. Ini tidak ada orang beli begini kan? Bikin sendiri, baju. Sendiri lah. Ini B2B. Ini Jawa Barat ini. Ini beres di sini. Saya masih ingat itu yang kita lihat begini dulu di kampung. Pengeringan. Baku dong. Iya. Ada om itu. Ada ujung-ujungnya. Ini untuk ketebalannya. Kalau argumentornya. Ketebalannya. Sejak level. Dia keluar nih luasannya, luasan kulitnya. Ini yang tadi standar-standar itu kita bicarakan kan, ketebalan. Iya. Ada semua standarnya. Ini tekan fit gitu. Ini luasan grafit begini. Ini galot itu jadi berapa lembar isinya itu. Ya, ini itu. Coba tuh dijadi nih. Dulu tuh baru jalan pagi mau dijadi sepatu, jadi tas. Sudah siap diolah menjadi yang udah air. Dan lagi apa ini? Ini luar negeri nih, banyak kan di India ini. Ini India ini agak rantas saya ini. Ini Ya. rantas saya ini yang beli yang ini. Oke, Iya, rantas saya ini. Dasarnya agak rantas saya ini. Masih manual sama dia punya. Begini dulu sebelum ini, begini dulu awalnya sebelum room. Ini ada
yang baru lama ini. Iya. Sebelum drum ada, ini yang begini modelnya. Jadi yang begini. Iya. Atau ngadu toh? Ngadu ya. Iya, ngadu kan ngadu nih. Kalau yang di drum itu kan naik jatuh. Iya. Naik jatuh. Kalau ini kan ya adu saja di dalam bak. Ini itu mantas sakitnya. Nah ini berkerakan dulu-dulunya nih. Ini kakek-kakek. Bisa gini kan mantesan ini mereka. Risiko bahan ini ini. Higienitasnya, Prof. Kalau yang kerja ini. Dia itu enggak begitu, maksudnya apa di kalau tadi ya enggak tidak cara kerjanya itu enggak rapi dia. Memang rapi. Ya begini ininya konvensional ini sudah masih yang ini masih ini alatnya sudah ada cuma masih sederhana alat-alat ininya. Oh, ini sudah menggunakan ini. Iya, Sudah ada di sini. Iya. Tidak ada pakai bumi. Oh iya, kan pakai tangan nih. Wah, ini nih. Pastinya kan itu pernah. Alhamdulillah. Ada lagi emasnya. Sudah antian Lama-lama emasnya berubah jadi perak. Bereaksi dong. Baru bekerja juga pakai seperti Pak artis pakai baju lama, baju sari itu. Sari. Pekerjaan ini orang pakai baju pekerja ini pakai baju sari. Tidak SOP. Iya. Pakai bebas. Biasanya orang pakai baju kerja. Pokoknya tangannya tiap hari ini paling berapa? Kalau tadi yang garuk Prof pakai apa juga? Pakai baju biasa, Prof. Iya, nah maksudnya perempuannya ini kalau laki-lakinya kan gimana? Justru itu, Prof. Yang di belakangnya. Itu ada orang di belakang sini. Ini dulu. Saya jemur di rumah. Iya, jemur di rumah. Benerin. So. Masalah. Saat yang cantorkan saat ini. Ditarik supaya tidak menggerut. Ya, sudah agak bagus ini alatnya. Sudah agak canggih alatnya ini. Besar. Yang kecil ini juga ada. Ini mah perkenalan kita apa ini mah semua pakai salatan. Iya. Makin kerja. Udah begini dah. Masa. Ini ada
tidak di kalau wal tidak dibuka bulunya. Iya, dia ada memang anunya dia, ada memang dia tidak disemak seperti dia. Lalu kulitnya. Iya, oke. Iya. Oh ya. Sabi. Terakhirnya ini kita dari atas sampai di bawah ya. Timbang. Ini beli. Ini belahannya satu. Ya, langsung masuk, tidak banyak pekerjaannya. Iya, ada banyak pekerjaannya. sendiri nih. Ya aku dia. Semua serba langsung ada nih. Jadi langsung tinggal tarik. Tidak ada lagi pegang-pegang. Karena kan bahan kimia ini ada. Ini yang bahan pegang. Buat hebat. Itu besarnya, lebarnya kulitnya. Yang ini dapat potong dulu ya. Iya. Rapi. Lalu tak semua dulu. Apa namanya? Apa? Bermasalah. Benar. Iya. Saya semua anunya langsung full semua isinya. Harus dihapus sudah ini kalau dihapus dia. Ini yang habis sama. Dibanding tadi itu ya, yang Indonesia tadi. Lebih kecil. And Hindi. Lebih kecil. Ini yang dibanding. Dibanding. Laki-laki besar namanya kerja.
kerjanya. Ini dari musim ini model-model anu, ada model kulit, motif kulit ya macam-macam, tergantung apa yang diinginkan. Ujian ini, diuji. Itu salah satu ujian fisik ini kemarin terjadi. Kontrol ya. Ya ini. Nah, ini standar-standar Digesek tuh berapa kali digesek, ini juga ya. Berapa kali digesek dia, kemudian ini diuji. Ini tahu kualitas ini. Dijual ini tinggal ya, dilipat, dibawa, dikemas, itu dikasih cap. Oke, baik, ya, saya kira itu materi kita sampai dengan hari ini ya. Jadi, misalnya nanti kita akan lanjutkan dengan materi hari Senin yaitu praktek. Selama 4 hari, hari terakhir nanti kita ada diskusi dan closing ya, termasuk tes, post test terakhir nanti di situ, dan juga di situ mungkin sekalian nanti kita penutupan dan penyerahan sertifikat. Terima kasih Prof telah materi dan pada tapi yang dijaga malah dikasih obat supaya tidak rontok. Ada musim memang dari buka dulu. Ya, dari kan. Ya, ada mencatat ada yang ya. Tapi ini ya caranya itu. Ya. Lalu kulitnya. Iya, oke. Ya. Dulu ya. Sabi. Terakhirnya ini kita
Dari atas sampai di bawah ya. Timbang. Ini belahannya satu. Sambil kaki ini. Ya, langsung masuk. Tidak banyak pekerjaan ini. Iya, ada banyak Tidak banyak pekerjaan. Saya sendiri nih, penyapu dia. Semua serba langsung ngalir. Jadi langsung tinggal tarik. Tidak ada lagi pegang-pegang. Karena kan bahan kimia ini kan. Ini yang bahan pegang. Wet. Nanti hebat. Ini besarnya, lebarnya begini. Yang kita potong dulu ya. Iya. Rapi. Lalu tak semua dulu. Apa namanya? Apa itu bermasalah? Penuh. Iya. Saya semua anunya langsung full semua isinya. Harus dihapus dan ini kalau dihapus dia. Ini yang habis. Dibanding tadi dia di Indonesia tadi. Lebih kecil. And Hindi. Lebih kecil. Ini yang dibanding. Dibanding. Laki-laki besar namanya kerja. Pekerjaannya. Ini dari musim ini model-model anu, model-model motif kulit ya, macam-macam tergantung apa yang diinginkan.
terbaik bisa bantu juga orang. Ini ujian ini, diuji. Itu salah satu ujian fisik ini kemarin terjadi. Kontrol ya. Ya ini. Nah, ini standar-standar Digesek tuh berapa kali digesek, nah, ini juga ya. Berapa kali digesek dia, ya. Ini diuji. Ini tahu kualitasan ini. Boleh dijual ini tinggal dia, dilipat, dibawa, dikemas, itu dikasih cap. Dan oke baik, ya saya kira itu materi kita sampai dengan hari ini ya. Jadi misalnya nanti kita akan lanjutkan dengan materi hari Senin yaitu praktek selama 4 hari. Hari terakhir nanti kita ada diskusi dan closing ya, termasuk tes, post tes terakhir nanti di situ, dan juga di situ mungkin sekalian nanti kita penutupan dan penyerahan sertifikat. Terima kasih Prof. Nah, materi dan pada